Ya, sekarang Kita berdua. Kita lagi nggak bahas topik masalah atau kejadian-kejadian horor atau apa-apa masalah yang expose gitu, enggak. Kita Nggak lagi ya? nggak bahas itu. Kali ini konsepnya berbeda. Kita mau merayakan juga sebenarnya karena kan kita lagi Idul Fitri gitu. Oh, Tapi Idul Fitri juga kita harus koreksi nih, nggak semuanya hal selama Idul Fitri ini ada banyak positif ya. ya ternyata selama Idul Ternyata- Fitri ini banyak kayak permasalahan-permasalahan yang terjadi juga. Ada masalah juga. Apa nih yang paling berasa sama kamu? Yang paling berasa ya kalau dari kamu, menurut kamu yang paling utama tuh biasanya apa? Masalah apa? Kayaknya kalau misalkan kita buka sosmed nih ya, kayak ini mau lagi puasa sama lagi nggak puasa kayaknya sama aja gitu, masih ada yang namanya kayak perdebatan, Ya, kayak perdebatan. terus kayak ribut-ribut lah, debat, berantem, Masalah pribadi segala macam gitu kan. apalagi belum lama ini kan kita juga menghadapi sebuah pergejolakan lah, karena negara kita kan juga lagi cukup nggak berani sih buat ngomong, ya bisa dibilang cukup down lah, karena kemarin juga lagi ada banyak demo kan. Jadi Puasa tuh. selama Idul Fitri ini kita juga kayak lagi ada pencobaannya ya. Selain masalah kita pribadi ya kita juga kena masalah mungkin ya dari negara. Sosial, banyak gitu. yang banyak lah efeknya yang bisa kita rasain gitu dari permasalahan yang ada. Kejadian yang selalu viral mungkin mulu di sosial media ya soal RUU TNI gitu Nah, kan. itu yang kemarin teman-teman kita pada demo di luar sana, puasa-puasa loh mereka demo. Iya, mungkin Memperjuangkan. karena kan gimana ya? Soalnya kalau ini ibaratnya aku jadi penglihatan atau pandangan orang sipil juga lah. Aku kan juga orang sipil gitu kan ibaratnya. RUU TNI ini kan jadi pandangan minus juga ya karena belum ada kestabilan sama sekali soal penduduk. Iya. Ya kan? Jadi misalkan yang penduduk ini mungkin dari soal dunia kerja, mungkin dari gaji, dari kesempatan kerja, lowongan kerja itu lagi bermasalah semua. Tapi kenapa yang difokuskan ini soal RUU TNI ini? Ini mungkin jadi trouble. Ini menurutku jadi trouble banget. Pasti ya bukannya gua nggak bela pemerintah atau ngebela masyarakat ya, tapi gua ngeliat dari pandangan gua mungkin ya sebenarnya rada nggak fair juga sih. Karena kan kita lagi harusnya perbaikin dulu gitu. Kita harus ngestabilin dulu lah. Kita kan masalahnya banyak banget, ada masalah-masalah yang sering muncul di sosial media mungkin yang soal kerjaan susah banget, Ya, benar. terus mungkin masalah sama bos gitu atau gajinya nggak sesuai segala macam gitu itu banyak. Iya, benar. Sekarang tuh malah justru yang harus dipikirin kesana nggak sih? Karena banyak teman-teman kita yang kayak masih susah nih buat dapat kerjaan, apalagi dengan kondisi negara yang kayak gini, semua juga ikut down kan. Dari segi pendapatan segala macem, mana lagi puasa kan, kebutuhan juga banyak ya, mau lebaran, belum lagi teman-teman yang mau mudik, yang lagi ngerantau, pasti kan ya butuh penghasilan yang cukup lah. Butuh iya lah. Jadi itu ya harusnya yang lebih diperhatikan gitu, ketimbang bikin RUU lagi. Itu Maksudnya maaf aja, bukannya nggak setuju juga sih, sebenarnya ada setujunya ya pasti ada. Cuman setidaknya kalau emang mau mengeluarkan program seperti itu, perbaiki dulu soal masyarakatnya dulu. Iya, gitu ibaratnya loh. Gimana sejahterain warganya dulu nggak sih? karena kalau cuman dulu RUU TNI ya terfokus cuma satu profesi doang dong. Iya. Yang lainnya nanti terbentang-bentang jadinya hancur-hancuran. Ini aja kita belum stabil, masa kita udah nggak ibaratnya ya kita butuh itu gitu loh. Misalnya kita butuh rezeki segala macam kan, tapi kalau misalnya keambil alih lagi sama bidang lain, pasti sakit hati nggak sih? Ya nggak sih? Pasti sakit hati nggak sih? Betul. Kita aja soalnya lagi kerepotan gitu, syukur-syukur dapet kerjaan segala macam, dapat penghasilan. Nah ini udah syukur-syukur doang, udah seikhlasnya doang. Kena hambatan. Iya benar. Kasian. Makanya, Nggak boleh lah. apalagi sampai ada berita yang katanya ini saham sampai turun anjlok. Jadi negara-negara luar juga narik investnya ke negara kita, saking udah nggak percayanya lagi. Dan Ada yang udah pernah ditayang, yang diposting sama Full Aktif juga, Jepang bahkan sampai ngelirik soal kita juga
Dia pengen jadi bala bantuan kita. Kasian miris banget. Dan sampai ada diagramnya juga loh, di saat negara Asia apa sih naik gitu ya, sehat gitu ya sama mereka, Indonesia justru malah anjlok. Masa kita sampai harus dikasihin di negara lain, ini sama aja nggak sih kayak lagi dijajah lagi. Kayak lagi dijajah dah. Kayaknya udah deh, mending fokus buat gimana caranya buat mesejahterakan rakyat sudah pasti, terus gimana stabil ekonomi juga. Maksudnya yang kayak RU gitu kayaknya belum, kalau mau melihat dari urgensinya kayaknya belum ya. Kayaknya lebih penting ngutamain gimana masyarakat nih semua terjamin sejahtera, terus ekonomi juga stabil gitu. Kasian banget teman-teman kita kemarin puasa-puasa pada demo gitu. Aku lihat sih nggak tega ya, karena mereka ya emang mau perjuangin hak mereka juga gitu. Ya, mau mahasiswa ada yang setuju atau enggak juga ya gimana ya, pasti mereka punya pandangan juga nggak sih, kalau misalnya udah dewasa namanya juga ya. Dia punya pandangan, jadi ya kalau misalnya sampai ada kericuhan ya maaf aja sih. Cuman nih bisa nggak sih straight dulu gitu loh. Ini pemerintahan masih mau dipegang siapapun ini maaf aja. Kayaknya mau dipegang siapa juga rada mencong-mencong mulu. Ujung-ujungnya ada keperluan pribadi mulu. Betul. Gitu loh. Yang harusnya bulan puasa tuh bulan suci kayak fokus beribadah. Kita harus saling berbagi nggak sih kayaknya kalau misalnya betul. Lagi Idul Fitri kayak gini, kita kayaknya harus saling berbagi, saling menghormati, saling membantu. Itu nggak sih? Betul. Maksud aku kayak kita lagi di bulan suci ini harusnya fokus buat beribadah, fokus untuk lebih dekat sama Allah gitu ya, kayak perbaikin diri. Tapi justru malah ya urusan-urusan kayak negara ini juga harus dipikirin juga jadinya gitu. Jadi ya kembali lagi semoga sih lebih baik. Itu nggak cuma masalah soal RUU TNI ya, ada yang lagi viral. Ini kita kayak narik dari selama bulan puasa ini gitu. Menurut kita kan berharapnya kan damai aja ya, peaceful aja ya gitu. Banyak yang membuat viral kasus Ridwan Kamil, ya nggak banyak komentar sih soal itu. Ya maaf nih Pak Ridwan. Tolong, ya kalau bisa ada apa-apa ya mungkin perbaiki ya. Mohon maaf nih. Mungkin bisa lebih kooperatif. Ya. Mohon maaf. Saya nggak ikutan. Ya kalau saya ini kita nggak banyak komentar. Nggak banyak komentar. Cuman kita berharap aja Mas Ridwan Kamilnya Pak Ridwan Kamil. Kang Pak Ridwan Kamil mohon much better lah dari sebelumnya. Lebih kooperatif aja. Lebih kooperatif aja. Juga kemarin kan juga yang banjir tuh ya sebelum puasa kan. Ya banjir. Itu juga kayak enggak sebelum puasa malah puasa. Ingat puasa itu udah puasa kan? Udah puasa ya? Udah puasa. Itu juga teman-teman kita yang di Bekasi terutama, mereka kena apa? Musibah banjir. Ya, banjir yang cukup besar. Viral banget itu peperangannya mungkin dari soal Bogor sama Bekasi. Iya. Bogor sama Bekasi lagi perang mulu tuh. Iya, karena dari transferan Bogor lah jadi segala macam. Ya, muncul terus. Kayak jadinya kayak salah-salahan gitu. Ini dari kiriman dari Bogor nih, sedangkan dari Bogor juga ya dia otomatis ya nggak mau disalahin juga gitu kan. Ibaratnya ya sebenarnya emang ya karena ada oknum-oknum aja lah kan. Setelah diusut kan juga ternyata ada pembangunan apa tuh yang katanya ternyata itu tuh gak ada izinnya. Jadi dia sebenarnya ada izinnya, tapi dia cuma izin tuh itu mau kayak tempat wisata gitu ya yang di Bogor. Jadi dia izin cuma di 4 hektar, ternyata lebih dari itu. Jadi emang ternyata salah satu faktor kenapa banjir ya dari apa sih tempat wisata itu. Nah ini makanya yang kejadian dari Miskom aja bermasalahnya gede kan. Ini Miskom nih harus diperhatikan, kita jangan sembarangan soal Miskom. Iya, jadi nggak ada pengendapan lagi loh, karena udah dipakai buat pembangunan. Ya, gitu. Di Bekasi aja aku akuin udah mulai banyak banget klaster perumahan. Bahkan sampai di Bekasi kan banjir parah nih. Sampai ada viral juga, trending juga karena wali kota di hotel, warga sedangkan kebanjiran. Kayaknya ya hampir semua juga pasti nyari yang bisa survive nggak sih? Kayaknya nggak cuma wali kota sih kalau itu. Iya maksudnya kayak butuh survive lah. Sebenarnya itu nggak masalah, tapi maksud aku kayak nggak perlu dikontenin, even bukan wali kota sendiri ngontenin, itu kan kayak ada yang sorot, yang nyorot aja kan. Maksudnya udahlah itu kayaknya nggak perlu dikontenin juga gitu. Terus juga wali kotanya kan juga turun tangan buat
ketemu warga-warganya, buat berusaha gimana caranya buat nanggulangi banjir ini. Ya, semua orang bekerja keras berusaha buat karena lagi berusaha memperbaiki. gitu. Pasti kan wali kota juga bermasalah sama kerjanya juga kalau misalnya ada kejadian banjir kayak gini. Jadi kita sama-sama terpuruk kok waktu itu semuanya kok. Jadi kita jangan anggap yang di hotel langsung dia hidup enak gitu, enggak. Dia juga lagi terpuruk kan. Dia harus berhadapan sama pekerjaannya gitu loh kan, pasti kena sikat terus. Kenapa nih banjir pasti kayak gitu. Jadi kita harus saling ngertiin lah. Akhirnya jadi banyak hate comment juga kan gara-gara kejadian itu. Maksudnya udah kita semua sama-sama lebih wise aja lah kayak dalam menghadapi situasi ini gitu. Kan kita sama-sama ya buat memperbaiki lagi, semoga bisa kedepannya nggak terjadi lagi musibah-musibah banjir yang merugikan banyak warga, banyak masyarakat ya, rumah-rumahnya pada rusak, perabotannya rusak. Itu kasihan banget sih. Puasa-puasa loh. Puasa. Dan yang paling kita ngertiin karena kita pecinta hewan. Kasihan juga sama kucing. Betul. Banyak banget kucing tuh bermasalah kan jadinya. Kita pecinta binatang gitu loh. Kucing bermasalah semua banjir itu. Please banget kayak temen-temen yang punya peliharaan, jangan pernah yang namanya kayak ninggalin peliharaan kalian dalam kondisi terikat. Atau kalian berusaha buat evakuasi tapi kalian ninggalin peliharaan kalian sendirian. Please banget jangan. Maksudnya ya kita tahu sama-sama panik, tapi kan tanggung jawab peliharaan itu kan juga tanggung jawab kita ya. Setidaknya kalau kalian mau cari pertolongan buat evakuasi, paling enggak cari dulu tempat yang aman buat naruh peliharaan kalian gitu. Kayak yang aku lihat ada yang ditaruh di kucing di kandang, di sangkar burung. Nah itu dia mau gimana pun caranya kita mau nyelamatin kucing ini, kucing atau anjing ya yang kita lihat dia sampai kerendam gitu ya. Kita tuh harus tetap juga nerapin prinsip kita sama makhluk hidup. Betul. Karena ini penting banget, karena banyak banget orang yang menyanyiakan binatang. Jadi kayak biarin aja dia cuma binatang. Nggak boleh kayak gitu. Kita dari kecil udah diajarin sesama makhluk hidup harus apa? Iya nggak sih? Belajar nggak? Apa kalian sekolah sebenarnya? Kalian sekolah apa enggak? Kita harus sama makhluk hidup, kita harus membantu, saling menolong gitu loh maksudnya. Jangan karena kucing atau anjing atau dan lain-lain kan binatang juga. Iya, makhluk hidup. Mereka gitu punya hak untuk hidup. Nah, itu makhluk hidup. Jadi kalau misalkan kalian punya peliharaan, ya itu bukan sesuatu yang ibaratnya kayak barang ya, kayak boneka gitu. Soalnya banyak yang punya prinsipnya kayak ya dia cuma binatang gitu-gitu, nggak boleh gitu. Atau nggak yang kayak ini juga ada yang melihara cuma karena lucunya aja. Jadi kayak udah sakit dibuang udah gitu. Itu tuh banyak banget case kayak gitu, dan terlebih kayak kasus kemarin banjir ternyata miris banget boy. Kayak beberapa kali aku lihat di sosmed, di kayak TikTok gitu-gitu, kayak peliharaannya mereka tuh ada yang dibiarin terikat, jadi ditinggal sama pemiliknya. Terus ada juga yang anyut. Gak kebayang sih kayak gimana mereka survive gitu. Maksudnya ya kita sama-sama panik, tapi setidaknya kita masih punya rasa tanggung jawab lah. Oh iya, ini peliharaan kita, ini gimana caranya mereka supaya ada di tempat yang aman dulu baru kita evakuasi gitu. Jangan sampai ya mereka malah terbengkalai aja gitu sampai anyut. Itu kasihan banget sih. Beberapa kali lihat video ada yang kucing juga. Pokoknya ini penting banget. Jadi ya bukan soal kemarin kasus banjir itu aja ya. Pokoknya hal apapun mau kalian yang memelihara dan lain-lain sebagainya, kayaknya kalian harus ngerti juga sesama makhluk hidup tuh kayak gimana. Setuju. Kalian pasti belajar dari SD, kita diajarin juga kayak gimana sih. Gitu loh, sesama makhluk hidup ya. Setuju banget. Setuju. Terus apalagi kira-kira yang bermasalah? Sebenarnya kalau misalnya lihat di sosmed banyak loh, kayak pasti ada aja berita-berita yang bikin geger. Ada orang yang beda pendapat terus ribut selama puasa ini. Mana kayak harusnya bulan suci ini kita tuh lebih lebih bisa tahan amarah, bisa lebih wise, sabar, terus sama lebih jujur nggak sih, pokoknya lebih realis nggak sih? Butuh banget kita sama orang-orang tuh lebih realis. Betul. Ya banyak banget sih sebenarnya kalau mau ada sesuatu yang nggak realis soalnya. Apa tuh? Willy Salim. Iya itu juga ya. Sorry deh. Sebenarnya gini, kayak kalau misalkan gue nggak permasalahin konten berbagi, nggak ada yang salah dari sebuah sebuah kebaikan kayak berbagi sama masyarakat yang membutuhkan, itu oke banget gitu, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah ketika lu berbuat baik, berbagi,
tapi dikontenin, terus lu ngasih frame yang nggak pas, framing yang nggak pas gitu ya, dan tetap memaksakan konten tersebut di up gitu di sosial media lo gitu. Menurut gue itu suatu tindakan yang kurang wise aja gitu. Karena kalau misalkan ada kesalahan kayak kesalahan teknis dan segala macamnya, kalau menurut lo itu nggak layak buat ditayangin, ya nggak usah ditayangin. Kan lo emang mau pure berbagi kan, kecuali lo ngejar engagement. Sih sebenarnya ada juga yang lu targeting kan. Kelihatannya lu yang lagi kerepotan atau lu yang lagi sengsara. Ya tapi ada juga keuntungan yang lu dapat. Iya. dari hal itu. Ini tuh masalah yang Kota Palembang ini kan. Ya, Palembang. Iya kan. Ya kita juga nggak tahu sebenarnya gimana, tapi gue mengambil mengambil gambaran aja. Gue berusaha untuk punya pandangan yang di tengah-tengah. Kayak gue nggak masalah ada konten berbagi, it's okay gitu. Bagus. Kayak yang tadi gue bilang itu bagus, tapi akan jadi salah kalau misalkan lu kebaikan berbagi itu dikontenin dan dibikin framing yang nggak pas. Terus lu memaksakan, ketika ada kesalahan teknis, lu tetap memaksakan untuk menayangkan kontennya, itu akan jadi salah. Ya jadinya banyak pihak yang dirugikan. Ya lo sendiri juga. Ya pernah gak sih lo ngebayangin dibenci sama satu provinsi? Sampai kerajaan aja, sultan kerajaannya aja sampai kayak ngelarang lo, kayak mencekam lo buat datang lagi. Kan ya gak enak juga gak sih kayak soalnya gitu. Minus juga ya kalau sampai mengarahnya ke soal keturunan gitu ya, soal budaya gitu-gitu. Kayaknya itu sensitif lah. Betul, sensitif mau banget. Itu penting atau enggak, tapi sensitif lah kalau kan? misalnya bawa-bawa budaya gitu. Betul. Dan gue tuh ngelihat komen-komennya juga gila sih. Gue juga maksudnya gue nggak tinggal di Palembang ya, bukan warga Palembang gitu, tapi gue emang keturunan. Tapi maksud gue kayak gue sakit hati juga gitu ngebaca-baca komennya, karena dengan kejadian seperti itu sampai satu daerah tuh dipukul rata semuanya, dikata-katain. Dan ini pas banget bulan puasa loh, gue kayak sampai astagfirullahalazim kok. Ini kayak, ada nih muncul komen-komennya kayak gini-gini nih. Iya. Itu parah-parah banget sampai ngatain hama. Dan jadinya akhirnya apa? Jadinya udah bukan konteks permasalahannya lagi, akhirnya di luar konteks itu, jadi ngata-ngatain daerahnya. Terus apa sih kayak etis ya? Ya sekarang gini, gue ngelihat kebaca banyak banget yang ngomong kayak baperan banget sih lo, kayak Jawa dong nggak baperan segala macam. Itu tuh toksik, tau gak sih? Itu penting banget karena soal kalian ngebahasnya itu mau itu wilayah atau keturunan itu sensitif banget. Sensitif. Kalau misalnya kalian mau bentukan hujatan atau kalian membentuk penyerangan, budaya orang Sunda mah begini, ceweknya centil-centil. Ini mah orang Medan gini, galak-galak segala macam. Ini mah orang Ambon gini. Mau sampai kagak bakal ada. Iya, maksud gue tuh itu buruk bawa keturunan. Itu tuh lebih personality. Yang paling penting tuh personalnya. Bukan keturunannya, betul. bukan wilayahnya. Betul. Itu yang paling penting. Kalian harus pelajarin itu. Jangan kebiasaan kayak comparing kayak daerah A begini, daerah B gini, kayak punya stereotype daerah ini begini nih. Itu nggak bagus guys, jangan dibiasain. Karena itu tuh akhirnya nggak bisa boleh bahas-bahasa kayak gitu. Itu bisa mecah belah bangsa nggak sih? Nih misalkan yang kejadian di Palembang ini misalkan beneran ya, beneran kejadiannya warganya ngelakuin hal buruk misalkan ya. Ya jangan sebut-sebut itu Palembang. Kalian cari aja itu personalnya siapa, ini orangnya siapa, gitu loh. Nih, jangan bentukan budaya itu nggak boleh, sensitif. Sebanyak orang ya, itu kan namanya konten berbagi, pasti ada crowd. Dimana crowd itu ya ada opportunity buat kejadian-kejadian kayak ricu segala macem. Kalau misalkan udah di-prepare secara baik ya, udah well prepared, terus juga keamanannya juga udah oke, penjagaannya segala macem, mungkin hal-hal kayak gitu bisa dihindari, dikurangi, dibatasi. Tapi kalau misalkan bisa sericu itu, ya berarti dari pihak yang buat event ini kurang prepare. Dan dari Willy Salimnya sendiri dia juga udah ngomong. Willy Salim kayaknya juga perlu belajar. Willy Salimnya juga perlu belajar. Sekarang gini, kalau kejadian kita nonton TV, acara-acara TV ya, mau itu acara-acara talk show atau acara game dan lain sebagainya. Sebenarnya di acara itu juga banyak trouble. Mau itu dari penontonnya atau misalkan dari krunya. Betul. Tapi mereka semua nggak ada yang sorot itu ke media. Sorot gak emang ya mereka tampilkan itu terus gak acara-acara yang gagal? Nah ini kenapa
kalau emang beneran Willy Salim ini kenapa sampai antusias banget malah di upload 2 kali. Betul. 2 times. Iya, 2 kali. Jadi dia bikin yang konten masak besar itu, terus dia upload lagi yang hilang. Itu kan yang maksud aku framing yang nggak pas. Yes, kayak ke acara TV aja kalau sampai ada kejadian, pasti kan banyak ya acara TV kejadian yang di luar dugaan ya. Ujung-ujungnya apa? Mereka nge-cut atau mereka gagal tayang, jadinya diubah tayangannya. Itu betul banget. Sebodoh itu makanya. Nah, itu yang jadi pertanyaan gue. Kalau emang niat lo buat berbagi, buat kebaikan, lo nggak ngejar konten itu, maksudnya lo tahu itu konten gak layak tayang, kenapa lo masih kalau emang lo ngerasa rugi, kalau emang lo ngerasa rugi, sebenarnya ya itu gimana bukan tanggung jawab, tapi resiko yang lo ambil. Jadi konten yang lo jalanin, lo mau bikin konten di Afrika, kayak itu resiko lo tanggung sendiri, nggak mungkin lo minta tanggung jawab sama orang Afrika dan lain sebagainya, nggak boleh kayak gitu. Itu aku menyayangkan banget sih sama kejadian ini, kayak di bulan puasa ini jadi kayak banyak keributan dan sampai ngata-ngatain daerah gitu ya. Menurut gue nih ya, saran gue, kayak masak besar itu kan bukan ranah lo ya, bukan ranahnya Willy Salim. Gue nggak memasalahkan dia mau bikin konten masak besar, it's okay gitu. Tapi sekali lagi, kalau lo emang bukan ranah lo dan lo kurang persiapan segala macem, lebih baik better lo ke Palembang, lo beli semua makanan yang dijual sama UMKM dan lu bagi ke warga-warga buat buka puasa. Itu lebih wise daripada lebih cari perhatian ya. Iya, dan terlalu berlebihan sih. Bagus emang, tapi kalau konten cari perhatian, tapi terlalu berlebihan juga perlu diperhatikan. Itu lebih bagus. Jadi kan dapat semua, Doi. UMKM dibantu, warga yang kelaparan juga dapat makan, bisa makan. Kenapa nggak kayak gitu Willy Salim? Iya kan? Makanya kalau ngelihat ini katanya Willy Salim mengakui, dia mengakuinya sih katanya kejadiannya asli, benar-benar asli gitu loh. Ya tapi gue nggak percaya sepenuhnya sih, karena ya lu di situ nampilin kepolisian. Ya maaf nih, tapi yang kita lihat kan dari postingan lu kan ada kepolisian, ada dari tim lu juga. Betul. Ya nggak sih? Kecuali kalau lu bener-bener solo nih, bener-bener lu sendiri nih, itu baru gua kemungkinan lu bisa aja kena. Tapi ini kan lu datang bareng tim lu juga. Benar-benar. Itu loh. Ya, jadi itu sih kayak itu sayang banget, akhirnya satu konten bisa ngerusak Jadi ngerusak citra kebudayaan juga itu. Iya, betul. Itu buruk. Jadi mengadu ini antar masyarakat. Bahkan ini gue ngomong kayak gini, gue jujur aja, gue ngomong kayak gini juga gue jujur, gue mengarahkan ini nggak cuman ke kayak kalian doang ya, kayak penonton doang ya, tapi gue juga mengarahkan mau itu keluarga gue nggak pernah ngebolehin mereka ngebawa-bawa budaya, mau itu dari keturunan apa nanya segala macam, ini keturunannya bermasalah, nggak boleh. Sensitif banget. Ini sensitif banget, makanya yang sebenarnya nggak ada masalah aja, kena masalahnya nggak ada habisnya. Nanti bersifat panjang. Agama, ras, budaya itu sensitif guys. Gue aja bisa ngomelin dulu ada sebutan, maaf nih, dulu sebutannya dibilangnya orang Padang pelit. Gue marah ya ada kejadian-kejadian kayak gitu. Meskipun gue bukan orang Padang, gue marah. Ada orang sebut-sebut kayak gitu. Ada orang bilang orang Medan mungkin galak ya gitu-gitu. Gue gak setuju yang kayak gitu. Gue sensitif buat, malah gue udah omelin orang itu duluan kalau dia sampai ngomong bahas-bahas budaya. Itu bukan budaya nggak sih? Itu lebih ke personalnya aja. Jangan lo ada salah sama satu orang jadi mukul rata semuanya, orang ini begini, orang itu begitu, nggak boleh. Terus kayak yang tadi aku bilang, yang komennya baperan, Palembang baperan gitu aja, gini. Terus kayak coba dong Jawa dikata-katain ini, nggak boleh. Itu namanya lo menormalisasi. Apa sih namanya, ya kayak penghinaan terhadap antar budaya, antar daerah, ras, suku tuh nggak boleh. Itu namanya lo menormalisasi. Nggak boleh. Ya emang harusnya nggak boleh, mau dimanapun daerahnya nggak boleh deh kayak gitu loh. Dengan maaf nih, gue kesel karena gue tuh udah terlalu ini bukan case masalah karena ada masalah yang antara Willy Salim sama masyarakat Palembang aja nih. Ini emang gue tuh udah lihat dari kacamata gue kayak selama ini gitu, ternyata di Indonesia tuh masih banyak banget yang gak punya adab. Maaf banget, tapi emang bener kayak kurang gak punya adab tuh, dalam artian kayak ya masih ada stereotip daerah ini begini begitu, terus juga saling mengadu domba daerah ini begini, daerah ini begini. Dulu Bekasi juga dihina-hina. Bekasi juga Bekasi nih. Bekasi juga kena hina semuanya, maksudnya
yang tadi makanya gue sebut ini, jadi kayak dihinanya tuh setiap keturunan punya karakternya masing-masing. Ini mah Jawa adat banget misalkan gitu-gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Gak boleh. Ya karena semua orang kalau udah dewasa gitu, udah hadapin dunia kerasnya kerja yang susah kerja tadi, ya dia punya prinsip sendiri jadinya, dia punya jalannya sendiri. Gak bisa terlalu terpaku kebudayaan gitu loh. Mungkin kalau terpaku budaya mungkin dari segi kalau misalnya mau ketemu keluarga besar atau misalkan mau ya kita mohon maaf lahir batin gitu, Ramadan gitu kan. Ya, paling kayak gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke sehari-harian mau dunia kerja mau itu konten kagak ada, itu bahas-bahas keturunan. Kan sampai ngomong kasar mulu kan. Untung udah enggak puasa nih. Udah buka. Udah buka. Udah buka ini emang cukup kayak aduh puasa nih. Pengennya tuh kayak peaceful, kayak fokus beribadah, tapi ngeliat media sosial udah huru-hara di mana-mana. Udahlah guys, maksudnya hal kayak gini tuh sama-sama dijadiin pembelajaran aja gitu ya. Jangan sampai dengan konten ini jadi bikin perpecahan. Kita berharap banget ya, walaupun maaf nih ya, walaupun gue ngomong kasar atau gue punya nada tinggi, tapi maksud gue tetap sama. Satu, gue pengennya peaceful, gue pengennya gak ada lagi sistem bentukan penyerangan apapun ke siapa-siapa gitu loh. Ya kita perlu nge-strike kayaknya. Makanya selain ibaratnya selain jiwa kesabaran kalian yang dibutuhin juga logika kalian juga pakai. Itu butuh banget. Kalian harus lebih cerdas gitu loh. Kalian pintar, gue percaya kok. Tapi soal kecerdasan kita butuh juga. Tuh, setuju. Betul loh. Jadi supaya lebih strike semuanya. Udahlah kayak nggak usah lagi bahas-bahas kayak sampai ngata-ngatain. Ini bukan cuma buat kota Palembang aja, buat semua kota. Ini kita ngomongin buat semuanya. Buat semua kota, semua masyarakat. Coba gitu. Buat jadi masyarakat yang rukun, yang saling gotong royong, yang saling bersatulah satu sama lain, nggak ada lagi perpecahan, nggak ada lagi yang kayak daerah ini begini, kota ini begini. Kalian mau ngata-ngatain kota Palembang ya, belum tentu yang ada di sana semua orang asli Palembang. Belum gimana kalau emang ternyata di situ banyak orang yang rantau juga gitu kan. Ya, jadi udahlah stop, kayak sosial media ini jangan dijadiin buat ajang tempat buat mengujar kebencian gitu. Apalagi kita masih sama-sama warga Indonesia. Harusnya kita tuh saling rukun, saling ngejaga, saling menjaga persatuan gitu. Ya pokoknya kita berharap ya semoga ini kita hitungannya bukan cuma kita mohon maaf aja ya, tapi kita juga berharap soal 2025 ini lebih baik lah. Ini kan masih terhitungnya awal tahun. Betul. Juga ya. Kita berharap lebih baik itu aja. Betul. Semuanya, dan mohon maaf kalau kita ada salah, kita soal pembahasan apapun. Ya. Yang ada kontrak ya mungkin ya, pasti kalian kan ada kontrak udah pasti. Ada kontrak kita pasti. Tapi kita diskusi aja. Kan kita dari awal juga bilang semuanya diskusi. Jadi semoga juga nanti konten CD Talks nih makin menarik lagi nih ke depannya. Amin. Setelah lebaran ini kita juga bisa lebih produktif lagi nih ngeluarin konten-konten seru. Terus juga nyari pembahasan-pembahasan yang menarik pastinya buat teman-teman sekalian. Supaya perlu diskusi ya pokoknya, supaya kalian juga kita bisa tukar pikiran tuh enak tuh, seru. Tukar pikiran. Kita perlu critical thinking. Jadi kalau misalnya ada pembahasan apa kayak tadi yang kita bahas semuanya, bahwa itu Willy Salim, RUU TNI, kita komen kalian mungkin ada yang nggak setuju, senang banget kita. Tapi kalau ada yang nggak setuju, kita discuss, karena kita diskusi nggak apa-apa. Tapi bukan kita saling nyerang, bukan. Tapi maksudnya diskusi soal itu, pemecahan masalahnya gimana enak. Betul. Jadi kita tuh pengen setiap ada perbedaan pendapat dijadiin bahan diskusi yang baik, bukan malah jadinya kayak perpecahan, malah jadinya ngata-ngatain, hujatan kebencian. Enggak ya. Kita di sini sama-sama orang yang belajar. Jadi kita pingin ya kalau ada perbedaan pendapat boleh kita diskusiin bareng-bareng. Tuh. Jadi karena ini pasti tayang di Idul Fitri, jadi kita sekalian aja nih mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di Lebaran kali ini buat teman-teman yang rayain bisa diberi keberkahan, terus juga bahagia karena bisa kumpul sama keluarga, sanak saudara. Mohon maaf lahir batin buat kesalahan kita juga ya. Itu tadi yang kita sebutin semua cuma beberapa hal yang
terjadi selama bulan puasa ini, dan semoga setelah ini semuanya bisa sama-sama saling memaafkan, saling menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, saling rukun, nggak ada lagi yang namanya ujar-ujaran kebencian, apalagi sesama warga Indonesia. Jadilah orang yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Oke. See you di video berikutnya. Only here on Set It Talks. Bye.